Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang baik murabahah dan BBA atau baik bisaman ajil. Baik bisamanil ajil. Nah, di sini kita akan membahas baik murabahah dan BBA ini karena apa? Ini masuk dalam pola jual beli dalam transaksi. Nah, dan baik murabahah ini banyak dipakai oleh bank-bank syariah dalam transaksinya dengan nasabah. Nah, yang paling favorit ini adalah baik murabahah ini. Maka dengan perkembangan zaman yang ada di zaman kita sekarang, baik murabahah ini perlu kita bahas karena ini banyak dipakai dan mungkin barangkali kita akan memakainya, mengalaminya dalam pembiayaan sesuatu. Nah, adik-adik sekalian, zaman telah berkembang dan demikian juga transaksi juga berkembang. Sekarang ada bank syariah juga sudah berkembang. Maka mari kita bahas dan kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu ya dengan apa itu baik murabahah. Nah, baik murabahah adalah jual beli murabahah. Nah, secara etimologis, murabahah berasal dari kata ribah, ya, dari kata bahasa Arab ribahun, yang berarti keuntungan, laba, tambahan, atau kalau bahasa sekarang itu margin, gitu ya. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili memberikan definisi murabahah yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Jadi pada intinya, jual beli murabahah ini adalah jual beli yang umum dan sering terjadi di sekitar kita, baik di toko, di pasar, ataupun siapapun ya, yang dia pengen menjual sesuatu atau barang kepada orang lain. Nah, ciri khasnya dalam baik murabahah ini adalah bahwa si penjualnya itu menyebutkan modal yang dia pakai untuk membeli. Misalkan saya beli barang ini harganya 100 juta. Nah, kemudian saya akan jual seharga 150 juta. Nah, berarti 50 juta itu adalah keuntungan yang didapat oleh atau yang ingin diambil oleh penjual tersebut. Nah, itulah yang dinamakan baik murabahah. Pada awalnya murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan akad murabahah. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Jadi yang namanya jual beli murabahah ini nggak ada hubungannya dengan pembiayaan awalnya. Karena dulu kan nggak ada bank, gitu ya. Dulu itu nggak ada bank, jadi nggak ada yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini itu adalah sebuah kerjasama, ya, gitu ya, pemilik dana dengan orang yang membutuhkan dana. Nah, intinya begitu. Yang mana di situ nanti harus ada akad-akad atau transaksi-transaksi yang diperbolehkan oleh syariah, gitu ya, yang diperbolehkan oleh syariah. Karena mau nggak mau bank itu sekarang ada, gitu loh. Dan bank ini berawal dari beredarnya uang kertas di zaman kolonial, di zaman penjajahan bangsa Eropa ke negara-negara Islam. Karena dulu kan uang itu emas dan perak. Nah, karena uang yang dipakai sekarang adalah uang kertas dan uang kertas itu membutuhkan bank. Nah, maka di sini pasca kemerdekaan negara-negara yang mayoritas muslim itu pengen mempunyai bank ya yang berlabel syariah, yang transaksinya itu sesuai syariah. Nah, maka di sini orang-orang penggiat praktisi atau penggiat ekonomi syariah itu meminta kepada MUI, DSN MUI untuk membuatkan fatwa
sebagai landasan tidak tertulis yang mana nanti akan dipakai, fatwanya itu dipakai untuk transaksi di bank syariah. Nah, gitu ya intinya ya. Karena ya gimana kita membuat bank sendiri, buat sistem sendiri misalkan, atau buat uang sendiri kan tidak bisa. Nah gitu ya, maka mau nggak mau ya sudah, kita pakai yang ada tetap jalan, sistem tetap jalan, tapi disyariahkan. Nah gitu ya, disyariahkan, dihalalkan. Oke, skema pembayaran murabahah dapat melalui 3 mekanisme cara, yaitu secara tunai, tempo, ataupun cicilan atau kredit. Jadi gini, yang namanya jual beli murabahah itu bisa dengan cara bayarnya bisa dengan 3 ini ya. Kalau tunai jelas ya, cash gitu ya. Ya saya beli ini tanpa melibatkan bank dulu ya. Saya beli barang ke A, harganya 100 juta, dia bilang harganya 100 juta, kemudian dia menjual kepada saya 150 juta, oke, tunai cash, saya bayar. Nah, kalau tempo itu bayarnya nanti. Nah, oke, saya beli ini harga 100 juta, misalkan untuk sebagai tanda jadinya, misalkan saya titip KTP atau titip SIM, nah, karena uangnya masih di rumah saya yang lain, misalkan begitu ya. Nah maka bayar yang nanti itu namanya tempo, bayar sebulan lagi atau seminggu lagi itu tempo ya. Nah kemudian ada cicilan atau kredit. Jadi tempo itu ada yang menganggap sama, cicilan dan kredit, ada yang membedakan seperti tadi. Yang namanya cicilan itu jelas ini saya jual, ini saya beli dulu 100 juta, saya jual cash 150 juta, saya jual kredit 200 juta dengan masa angsurannya 5 tahun. Nah 5 tahun ini diangsur per bulan. Nah itu ya, itu dengan cara pembayaran cicilan atau kredit. Nah, itu boleh ya, boleh. Oke, selanjutnya rukun dan syarat. Nah rukun dan syarat ini saya masukkan di sini ada pihak bank ya. Nah rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari 1 pihak yang berakad atau al-aqidain, yaitu penjual, yaitu bank ya, 2 pembeli nasabah, 3 pemasok atau supplier. Jadi maksudnya di sini karena baik murabahah ini, jual beli murabahah ini pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya ya. Dan sekarang dia dipakai oleh bank, maka di sini ada rukunnya itu pihak yang berakad itu saya masukkan bank sebagai penjualnya. Karena posisinya dia itu sebagai penjual gitu ya. Nah, yang kedua, objek yang diakadkan atau mahalul akad apa? 1, adanya wujud barang yang diperjualbelikan, 2, harga barang. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tujuan akad atau modul akad. Nah, yang keempat ada akad atau sigotul akad. Nah, gitu ya. Nah, ijab kabul gitu. Nah, di sini saya tambahkan tujuan akad karena tujuan akad ini oleh ulama-ulama kontemporer ditambahkan dalam rukun akad karena takutnya gitu ya, nanti orang beli itu disalahgunakan. Misalkan jual beli obat, ternyata obat itu digunakan misalkan untuk membunuh orang, untuk mencelakakan orang. Jual beli senjata atau pisau, ternyata untuk membunuh orang, untuk menghancurkan orang, misalkan begitu ya. Nah, maka jika terjadi seperti itu, secara tidak langsung jual belinya batal gitu ya. Secara tidak langsung jual belinya batal karena ada rukun tujuan akad ini. Oke, selanjutnya perkembangan akad murabahah. Oke. Nah, pada masa sekarang baik murabahah diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan dengan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Jadi bank itu karena dia adalah sebuah perusahaan dalam industri keuangan gitu ya. Nah, dia itu yang pegang uang banyak gitu loh. Nah, yang pegang uang banyak. Nah, uang itu nanti akan digunakan dalam pembiayaan atau pinjaman atau bantuan sosial dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang dipakai itu uang kertas gitu ya. Ya, sekarang ada uang elektronik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Nah,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta pihak lain atau nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berupa keuntungan. Nah, jadi di sini pihak bank itu seakan-akan gitu ya, seakan-akan dia minjemin. Ya enggak minjemin ya. Jadi kalau minjemin jatuhnya riba nanti ya. Nah, bunga bank gitu kan riba. Nah, di sini seakan-akan saya misalkan butuh barang tapi enggak punya uang. Nah, gitu. Kemudian saya minta tolong gitu ya, minta tolong bank belikan saya barang tersebut. Nah, karena kamu kan punya uang. Nah, kemudian iya saya belikan. Nanti kalau kamu sudah beli akan saya beli. Nah, setelah itu saya pengen membayar ke kamu itu angsuran. Nah, gitu ya. Misalkan begitu. Nah, ketentuan umum murabahah pada bank syariah adalah, nah ini bisa dilihat di fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 ya. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Jadi akadnya ini bebas riba. Nah, yang kedua, barang yang diperjualkan tidak diharamkan oleh syariah. Jelas ini ya, nggak boleh bank belikan saya sabu gitu kan, nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Jadi yang namanya pembiayaan murabahah yang ada dalam bank syariah itu bisa utuh gitu ya. Maksudnya saya memang tidak punya uang sama sekali. Nah, bank belikan saya. Atau saya sebenarnya punya uang. Misalkan berapa? Ya 20% lah dari harga barangnya gitu kan. Saya beli tapi kok kurang kan uangnya. Nah, akhirnya saya minta tolong bank, sisanya ini barang ini tolong belikan ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nanti saya akan nyicil ke kamu. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, nah, bank yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah serta bebas riba. Jadi istilahnya bank itu nanti bank itu harus membelikan ya, dan atas nama bank dulu. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi istilahnya bank ini harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian dia. Ini saya beli sekian, harganya sekian, saya akan ambil untung sekian. Nah, misalkan untuk cicilan yang disepakati, kamu dengan keuntungan yang pengen saya dapat seperti ini, mampunya nyicil berapa, misalkan saya mampunya 2 juta, berarti misalkan 5 tahun, kalau 1 juta misalkan nanti 10 tahun misalkan begitu. Nah, gitu ya. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Jadi yang namanya bank pasti nyari untung gitu ya. Nah, dia akan menjualnya ditambah margin. Nah, gitu ya, ditambah keuntungan. Tadi kan cara bayarnya kan bebas ya, bisa tunai, tempo ataupun cicilan. Gitu ya. Tapi kalau di bank ini pasti dia cicilan, gitu ya. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jadi harus ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabahnya ya. Harus ada kesepakatan ini. Kemudian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Nah, misalkan disalahgunakan, ada perjanjian. Kalau disalahgunakan nanti gimana, misalkan gitu ya. Bank berhak istilahnya meminta ganti rugi, misalkan begitu. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi nanti ada skema bahwasanya kita sebagai nasabah itu sebagai wakilnya bank. Nah, tapi secara prinsip itu ya enggak istilahnya enggak
nggak pakai mekanisme yang belibet gitu ya. Nah, misalkan jual beli rumah gitu, terus kemudian bank beli, nanti bank balik nama jadi bank dulu, miliknya bank dulu, kan itu kan lama. Nah gitu loh, secara simbolik lah, secara simbolik bank itu sudah menjadi milik bank. Nah, kemudian selanjutnya baik bisaman ajil. Nah, baik bisaman ajil. Nah, secara etimologi baik maknanya jual beli atau transaksi. Nah, jadi ya jelas ya. Kemudian saman maknanya harga, ajil maknanya tidak tunai. Nah, baik bisaman ajil atau disingkat BBA adalah nama lain dari jual beli murabahah dengan pembayaran angsuran. Nah, sama aja, cuma namanya beda. Gitu ya, sebenarnya sama aja, cuma namanya beda. Jika jual beli murabahah banyak digunakan LKS di Indonesia dan negara lain, maksudnya negara lain itu ya Saudi, Emirat, yang mayoritas Islam dan dia punya bank yang memakai akad-akad syariah. Nah, intinya gitu ya. Sedangkan akad BBA ini digunakan di Malaysia. Maksudnya bank-bank di Malaysia itu tidak menamakan akadnya itu jual beli murabahah, tapi dengan nama baik bisamanin ajil, yaitu jual beli dengan harga angsuran, dengan pembayaran angsuran. Intinya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ketentuan dan alur pembiayaan murabahah. Nah, ini mohon diperhatikan dan silakan difahami dengan baik karena ini inti dari pembahasan kita sekarang ya. Ketentuan dan alur pembiayaan murabahah. Nah, yang pertama, murabahah yang digunakan di LKS. LKS itu lembaga keuangan syariah ya, baik bank syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya ya. Murabahah yang digunakan di LKS adalah murabahah pesanan. Ingat ya, murabahah pesanan. Nah, bukan jual beli yang ready stock. Nah, yang ready stock. Ya bisa juga barangnya sudah ada bisa. Cuman mayoritas itu yang bukan ready stock. Nasabah lah yang mencari barang yang ia inginkan, baru ia mengajukan pembiayaan ke bank. Intinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua. Pada murabahah pesanan, nasabah berjanji jika barang sudah dibelikan oleh nasabah sebagai wakil lembaga keuangan syariah, maka nasabah berjanji atau akan pasti melakukan pembelian. Jadi sampean itu harus janji ke bank. Bang, belikan saya itu ya. Ya tak belikan. Dan nanti sampean, aduh bang, nggak jadi deh, aku nggak jadi beli. Gitu loh. Gimana? Padahal bank sudah belikan. Tidak boleh ya. Sesuai fatwa DSN UI nomor 85 tentang wa'ad, yaitu bahwa janji yang dikaitkan dengan syarat atau sebab tertentu itu mengikat. Maksudnya, bang belikan saya rumah yang itu. Nah, jelas yang itu kan jelas, misalkan ya, rumahnya dikasih tahu di mana letaknya, bentuknya gimana, kan dikaitkan dengan syarat. Syaratnya rumah itu, atau rumah di situ, atau motor itu, atau mobil itu. Jika murabahah disepakati, maka jual beli berlaku efektif mengikat para pihak. Nah, jika murabahah sudah disepakati, oke tak belikan ya. Nah, nanti sampean nyicil ke saya, gitu. Banknya bilang gitu. Maka itu mengikat. Nggak bisa tiba-tiba sampean, waduh bang, nggak jadi deh, nggak jadi beli, gitu. Nah, nanti minimal itu nanti ada cashnya, ada ganti kerugian ya. Nah, yang ketiga, jika nasabah ingin batal akad, apapun sebabnya, maka berlaku iqalah atau batal akad. Dalam jual beli harus dengan persetujuan para pihak. Nah, harus persetujuannya para pihak. Jika bank syariah tidak setuju, maka tetap berlaku mengikat para pihak. Enak sekali tiba-tiba membatalkan kan gitu. Nah, rugi dong nanti banknya. Oke, selanjutnya, jika objek akad rusak itu tanggung jawab nasabah. Loh kok gitu? Yang belikan bank, yang tanggung jawab nasabah. Bagaimana itu? Gitu. Kenapa? Nah, kenapa? Karena satu, dialah atau nasabah lah yang mencari sendiri barangnya yang ia inginkan. Ya kan sampean sendiri yang mau beli itu, sama yang pengen dibelikan itu, sampean yang menentukan sendiri. Nah, yang kedua, nasabah sudah berjanji jika bank syariah sudah membelikan barang, nasabah tetap terikat
murabahah dengan lembaga keuangan syariah. 1, kamu yang milih, 2, kamu sendiri yang janji. Maka di sini kalau ada kerusakan tetap tanggung jawabnya siapa? Nasabah. Kemudian selanjutnya, murabahah dengan wakalah atau perwakilan, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya melakukan sesuatu. Contoh, A minta B jadi wakilnya A untuk membeli rumah dari developer. B berangkat membeli rumah ke developer. Pemilik rumah tetap A, lanjut A menjual rumahnya ke B. Nah, jadi B itu, ini ilustrasinya ya, murabahah dengan wakalah tadi ya. Jadi B itu tetap dia itu yang beli pada akhirnya, gitu ya. Dia minta tolong. Nah, kemudian yang selanjutnya, atau boleh pakai skema A dan B berakad murabahah mu'allaq bil wakalah. Mu'allaq bil wakalah itu ya disangkut pautkan ke atau digantungkan ke perwakilan tadi. Jika nanti wakalah pembelian sudah ditunaikan oleh B, maka dapat lanjut berlaku efektif wakalah penjualan rumah dari B sebagai wakilnya A, sang pemilik atau penjual rumah, untuk menjualkan rumah tersebut kepada diri B sebagai pembeli rumah. Terjadilah wakalah beli yang langsung lanjut berlaku wakalah jual. Nah, hal ini diperbolehkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali dengan pertimbangan darurat, hajiat, maupun maslahat. Jadi pertimbangannya darurat karena orang butuh, hajiat ya dibutuhkan orang, maupun maslahat. Maslahat itu ya demi kemaslahatan semua karena orang-orang butuh itu. Nah, jadi istilahnya saya minta tolong ke bank, kemudian bank mewakilkan kepada diri saya sendiri. Nah, gitu ya, seakan-akan. Kemudian saya milih barang sendiri, kemudian saya transaksi sendiri, kemudian barang itu langsung milik saya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mau nggak mau saya sebagai wakilnya bank, gitu ya. Dan bank juga nanti pada akhirnya akan menjual ke saya. Nah, jadi langsung include jadi satu. Ya, kalau namanya seperti ini kan ulama berbeda pendapat lah ya. Ulama kan berbeda pendapat. Jadi di sini pakai prinsip gini. Prinsipnya bahwasanya dalam transaksi itu pada asalnya boleh. Gitu ya. Transaksi itu pada dasarnya boleh. Kenapa? Karena transaksi itu bukan ibadah gitu. Muamalah itu bukan ibadah. Jadi dasarnya itu pada prinsipnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, saya yakin di sini ulama-ulama lain, misalkan selain Ibnu Qayyim Jauziyah dari mazhab Hambali, mungkin tidak memperbolehkan. Gitu. Tapi di sini muamalah di sini itu fleksibel. Gitu. Selama masih ada yang membolehkan, ya silahkan dipakai. Gitu. Silahkan anggap itu boleh. Nah, agar kita nggak susah gitu loh. Nanti nggak simpel lagi dalam menyikapi persoalan agama ini ya. Nah, maka di sini DSN MUI memakai pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali dengan pertimbangan apa? Satu ya darurat, itu dibutuhkan, ya hajatnya orang, kemudian ya, demi kemaslahatan, gitu loh. Untuk mempermudah itu. Nah, coba nggak gitu. Nah, nanti masih pengajuan kemana, bikin surat-suratnya lama nanti itu. Nah, gitu ya. Untuk efisiensi agar mudah semuanya, nah, maka kita pakai pendapat yang memperbolehkan. Oke, selanjutnya. Nah, 7 murabahah tanpa wakalah. Jadi ini saya akan menjelaskan skema atau mekanisme murabahah tanpa wakalah di bank syariah. Gitu ya. Yang pertama, nasabah butuh barang. Ya, saya butuh barang misalkan. Nah, barang cari sendiri dari developer atau supplier atau dealer. Ya, kalau developer ya mau beli rumah, kalau supplier ya mau beli barang, misalkan lemari atau misalkan meja makan gitu ya, televisi gitu ya. Atau dealer. Nah, motor, mobil gitu kan.
Nah, kendaraan bermotor. Jadi saya nyari sendiri, butuh barang saya nyari sendiri. Nah, nasabah DP ke supplier misalkan 20% dari nilai barang. Nah, saya DP ke supplier 20% dari nilai barang. Misalkan 20 juta, harga barangnya 100 juta, saya DP 20 juta. Atau misalkan saya nasabah ini bisa langsung ke bank syariah. DP-nya lewat bank syariah bisa. Nah, kemudian selanjutnya nasabah kurang bayar 80%. Otomatis saya kurang bayar 80 juta dong. Nah, gitu ya. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah jenis murabahah pesanan. Jika bank syariah memberikan 80% nilai barang dari supplier, maka nasabah memberikan keuntungan yang disepakati. Jadi kekurangan uang saya itu ditanggung bank, gitu ya, karena saya mengajukan pembiayaan, dan bank nanti membiayai kekurangan barang itu, harga barang itu sebesar 80 juta plus keuntungan, gitu ya, plus keuntungan. Terserah bank, terserah disepakati. Nanti bank ngambil untung segini, saya sepakat atau tidak dengan masa pengembalian uangnya 5 tahun, per bulan berapa, misalkan atau 10 tahun, gitu ya. Dan selanjutnya, nasabah janji jika bank syariah sudah membelikan barang tersebut, pasti jadi beli. Jadi jangan tidak beli. Nah, ini ada fatwanya itu ya. Nah, pasti jadi beli. Kemudian selanjutnya para pihak tanda tangan akad. Nah, tanda tangan. Nah, bank syariah beli barang dari supplier. Nah, kemudian setelah itu bank syariah, maksudnya bank ini mengirimkan karyawannya atau siapa yang diutus oleh bank atau bank sendiri yang mewakili pihak bank ini untuk beli barang ke suppliernya atau ke developernya. Nah, kemudian barang dikirim dropship dari supplier ke nasabah. Jadi intinya barang ini kemudian dijual ke nasabah, intinya begitu. Nah, dijual ke nasabah. Selanjutnya, murabahah dengan wakalah atau perwakilan. Tadi tanpa perwakilan, bedanya apa? Bedanya kalau tanpa perwakilan, bank itu mengutus wakilnya, mengutus utusannya gitu ya, yang mewakili bank, entah karyawannya atau orang lain untuk bertransaksi dengan developer atau supplier atau dealer dan atau penjual yang lain. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dengan wakalah, dengan perwakilan. Yang pertama, nasabah butuh barang. Saya butuh barang ya. Nasabah cari sendiri dari developer atau supplier atau dealer. Nah, saya cari sendiri. Saya yang butuh barang, saya pengen kayak apa, ya saya nyari sendiri kan. Nah, kemudian nasabah DP ke supplier, misalkan 20% dari nilai barang, sama ya. Bisa DP ke supplier atau developer, bisa DP ke bank syariah. Nanti bank syariah DP dengan uang kalian itu ke developer. Nah, terserah pakai yang mana. Kemudian nasabah kurang bayar 80%. Jelas dong, baru 20% kok dari nilainya. Nah, nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah. Jika bank syariah memberikan 80% nilai barang dari supplier, maka nasabah memberikan keuntungan ya, atau yang disepakati. Nah, sama seperti tadi mereka dimana. Kemudian nasabah janji jika bank syariah sudah membelikan barang tersebut, nasabah pasti jadi beli. Oke. Kemudian bank syariah meminta nasabah menjadi wakilnya untuk memberikan barang dari supplier. Nah, jadi bank syariah nggak ngutus orangnya, tapi menjadikan kita yang jadi nasabah tadi menjadi wakilnya. Para pihak tanda tangan wakalah, lanjut tanda tangan akad murabahah. Jadi yang pertama ada tanda tangan wakalah perwakilan dari bank, kemudian ada tanda tangan akad murabahah, janji, intinya gitu ya. Pihak ini sepakat gitu ya. Tadi janji sudah, ini yang kesepakatan. Bank syariah diwakili oleh nasabah melakukan pembelian barang dari supplier. Ya, saya beli barang sendiri ke supplier. Nah, barang dikirim secara dropship dari supplier ke nasabah. Nah, baru barangnya istilahnya dikirim atau ditandatangani menjadi ke saya gitu ya, dikirim atau diserahkan ke saya. Nah, bedanya di situ.
Kalau dengan wakalah itu saya sendiri, yang jadi nasabah itu beli. Kalau yang tidak wakalah tadi, tidak dengan perwakilan, itu pihak bank mengutus orang, entah karyawan atau lainnya, untuk membelikan barang, kemudian menjualnya kepada saya, yang saya sudah janji beli kepada bank tadi. Nah, kemudian selanjutnya terkait DP atau down payment atau uang muka. Dalam murabahah diperbolehkan. Tidak ada DP juga boleh. Jadi di sini tergantung yang disepakati gitu. Dalam murabahah diperbolehkan ya. Tidak ada DP juga boleh. Kalau nggak ada DP juga boleh saja. Nah, tergantung banknya nanti. Misalkan sampean pengen DP-nya ke bank. Ya tergantung banknya nanti percaya enggak sama sampean. Gitu loh. Kalau sampean enggak dipercaya ya mungkin masih tetap minta DP. Kalau enggak ya, kalau sampai dipercaya, orangnya dipercaya ya tanpa DP pun boleh. Nah, yang ke-10, Fatwa DSN MUI nomor 13 tahun 2000 telah mengatur bahwasanya bank syariah boleh meminta uang muka yang ditentukan sesuai kesepakatan. Nah, misalkan saya nggak punya uang sama sekali, nah ditentukan sesuai kesepakatan. Jika nasabah membatalkan transaksi, maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS atau bank tadi ya dari uang muka itu. Jadi wajar dong dia minta kejelasan nanti ya, takutnya lari sampean gitu loh. Nah, jadi DP tadi dijadikan ganti rugi kalau nasabah tidak jadi beli. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Nah, oh kerugiannya gini Pak, ini biaya transportasinya, ini biaya kertasnya, biaya ngeprintnya, ini biaya listriknya, ini biaya orangnya misalkan, nah, terus apa lagi, ini biaya surat menyuratnya misalkan, dan lain sebagainya, nah, gitu ya. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, lembaga LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah, gitu ya. Ini bedanya jual uang muka yang dilarang dan tidak dilarang. Yang dilarang itu kan uang muka, kemudian uang mukanya minta sekian, ketika nggak jadi beli, maka uang muka itu semuanya milik penjual. Nah, itu yang nggak boleh karena di situ ada gharar, ada ketidakpastian. Terus ini yang diganti apanya gitu loh, kerugiannya tuh gimana, kan gitu kan. Nah, kemudian bedanya kalau di sini ya kerugian itu ditakar gitu loh, ditakar. Kalau uang mukanya kelebihan ya dikembalikan, kalau kurang ya ditambah gitu aja. Nah, perbedaannya yang nggak boleh sama boleh itu. Karena di sini kan jelas pasti jangan kerugian itu harus diganti kan gitu kan. Enak aja nanti tiba-tiba nggak jadi beli. Nah, intinya nggak jadi beli. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini perbedaan LKS dan LKK. Maksudnya perbedaan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Nah, gimana? Yang pertama bank syariah ya. Bank syariah satu menjual barang pada nasabah. Jadi bank syariah itu prinsipnya menjual barang kepada nasabah. Walaupun bank syariah itu nggak ada barangnya atau barangnya nggak sama dia. Gitu loh. Nah, sedangkan bank konvensional yang nomor satu memberikan kredit uang pada nasabah. Nah, kalau bank itu langsung membelikan barangnya, kalau bank konvensional kan memberikan uangnya. Gitu kan, yang padahal uang itu juga kalau nasabah terima belum tentu dibelikan barang yang mau dia beli gitu loh, yang dari awal dia mau beli sampai utang ke bank itu. Nah, yang kedua, hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu murabahah. Jadi hutang nasabah itu tetap nggak ada fluktuasi atau inflasi dan lain sebagainya, nggak ada. Yang kedua, hutang nasabah sebesar kredit dan berbunga atau berubah-ubah. Ini di bank konvensional ya. Sampai di bank konvensional itu bayar angsuran 5 tahun ya. Angsurannya 10 tahun. Yang 5 tahun itu yang sama bayar bunganya dulu.
belum pokok utangnya gitu loh. Nah, kalau di bank syariah itu kan pokok utang dan keuntungannya langsung dibayar dari awal. Yang ketiga, ada analisa supplier. Jadi bank syariah juga lihat supplier ini benar nggak ini orang, dealernya ini jelas nggak ini, misalkan developernya ini bodong apa enggak ini. Nah, dianalisa karena dia kan yang beli sebenarnya gitu loh. Yang ketiga, tidak ada maksudnya yang ketiga dari bank konvensional tidak ada analisa supplier. Ya, kamu tak utangi, jaminanmu apa gitu. Nah, kemudian yang keempat, bank syariah margin berdasarkan manfaat atau value add bisnis tersebut. Jadi keuntungan itu berdasarkan manfaatnya dihitung. Nah, selama saya bisa nyicilnya 5 tahun, ya udah sama 5 tahun itu kira-kira harganya berapa barangnya ini. Nah, gitu ya. Yang keempat, bank konvensional ya. Kalau bank konvensional bunga berdasarkan rate pasar yang berlaku. Jadi intinya berubah-ubah, gitu ya. Kalau suku bunganya, kalau inflasi suku bunganya bank butuh duit ya ditinggikan nanti cicilannya gitu. Kalau bank syariah tetap segitu sampai selesai cicilan. Nah, gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, silahkan ya tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada masukan, saya sangat senang sekali dan dapat memperbaiki di channel ini gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.